Di dunia ninja sendiri, para Anbu memang sudah memiliki beberapa kode nama. Namun diantaranya, tidak sebanyak yang dimiliki Kapten Yamato. Si mantan Anbu Akar dan Anbu Konoha ini setidaknya sudah memiliki 3 nama berbeda. Yamato kecil merupakan shinobi yang paling ditunggu Hiruzen kemunculannya. Karena dasarnya, untuk mengekang dan menahan pergerakan Kyuubi ada 2 cara, Sharingan dari Uchiha atau Mokuton dari Senju. Masalahnya, Mokuton dari Senju sudah tidak ada lagi, dan tersisa Putri Tsunade. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sisi lain Yamato Anbu, si penjaga Orochimaru dan beberapa kemampuannya. Klan Senju Hutan setidaknya sedikit lebih lega, karena Konoha masih memiliki 1 penerus Mokuton dari apa yang pernah digunakan Hashirama. Shinobi Mokuton tentunya menjadi kebanggaan Desa Daun. Pasalnya kita tahu, Konoha sendiri diciptakan atas 2 klan besar. 1 Uchiha dengan Sharingannya, kedua Senju dengan Mokutonnya, mereka Madara serta Hashirama. Setelah beberapa dekade, 2 shinobi ini sudah tidak ada lagi. Namun, ini cerita sedikit lagi pada Madara, dan keduanya hadir lagi di Perang Shinobi. Shinobi Mokuton sendiri sampai era Boruto masih menjadi salah satu Kekkai Genkai paling legendaris dalam sejarah. Jadi, Yamato saat ini bisa dibilang menjadi aset kebanggaan desa Konohagakure. Sekarang, pertanyaannya gini, kira-kira bagaimana perjalanan Yamato sendiri? Oke, kisah ini dimulai saat seorang bernama Tenzo memiliki karakter yang cukup unik. Saat itu, dalam klan Iburi yang terkenal karena memanipulasi asap, ada seorang laki-laki yang dibawa Orochimaru untuk melakukan penelitian. Saat itu, melakukan eksperimen soal sel Hashirama sudah dilarang Konoha. Tapi, Orochimaru tetap melakukan di tempat persembunyiannya. Sedikit berbeda kejadiannya untuk Tenzo saat itu, di mana hanya dia satu-satunya orang yang selamat dari penelitian tentang sel Hashirama. Bahkan, melihat hal ini, Danzo secara langsung kemudian melatih kemampuan tersebut dan membicarakannya dengan Orochimaru. Kemudian, nama Tenzo diubah ke kode Anbu Kinoe. Bersama para pasukan akar inilah kemampuan Kinoe semakin berkembang, dan ia sudah semakin mahir akan kemampuan Mokutonnya. Di beberapa aksinya dalam anggota, Kinoe memang masih terlihat sangat mudah. Namun, soal kekuatan tempurnya tidak bisa diragukan lagi. Terlahir dari pasukan Anbune, tentu Yamato ini bukan orang sembarangan, karena perasaannya dari kecil sudah ditekan oleh aturan Danzo, membuat Kinoe hanya mementingkan 1 hal pada saat itu. Misi adalah segalanya, dan istimewanya lagi, Danzo sendiri yang membimbingnya. Sebenarnya ada alasan simpel Danzo langsung mendidik Kinoe. Jadi, alasan dasarnya tentu adalah Mokuton. Tapi ada sisi lain yang membuat Danzo harus mengembangkan anggota barunya ini. Menurut Danzo, ia sudah beberapa kali melihat dan takjub akan pertempuran Tuan Hashirama dengan Mokutonnya. Itulah sebabnya, ini akan sangat menguntungkan Anbu Akar jika Shinobi Mokuton lahir dari organisasi yang ia dirikan. Tapi yang perlu diketahui, terciptanya Kinoe dasarnya bukan karena hanya orang yang sangat berpengaruh adalah Orochimaru. Karena bukan Danzo yang paham akan DNA Hashirama, tapi dia Orochimaru. Nanti akan kita jelaskan perannya di era Boruto ini, dengan orang yang menciptakan Mokuton tersebut dalam dirinya. Jadi setidaknya itulah alasan kenapa Danzo membimbing Kinoe secara langsung adalah karena Mokuton. Berikutnya kenapa Kinoe sendiri bisa bersama Anbu Konoha dan meninggalkan Root. Nah, ini kami pikir adalah sebuah momen di mana setelah kejadian ini Danzo mengembangkan penyegelannya dan melindungi para anggota akarnya. Mungkin segel dan menekan perasaan belum terlalu keras di era Kinoe. Namun beberapa tahun setelahnya di era kedatangan Sai, semua itu dirubah total, dan Sai mendapati segel tersebut di lidahnya. Tidak hanya Sai, tapi semua Anbune pada saat itu. Lalu untuk Kinoe, kenapa bisa menyeberang ke Anbu Konoha di bawah Hiruzen? Pertama-tama orang yang mengenalkan kepada Sarutobi jika Root memiliki 1 shinobi istimewa dan banyak ditunggu kedatangannya oleh Hiruzen sendiri, ya dia adalah Kakashi. Saat Kakashi masih berseragam Anbu dan menjadi kapten di divisinya, ia sempat bertarung melawan Kinoe. Dan pertempuran itu diingat Kakashi jika lawannya pengguna elemen langka Mokuton. Inilah momen di mana Kinoe merasa kalau tujuan sebenarnya dia hanyalah melindungi desa. Karena kejadian ini pula akhirnya menyebabkan kemarahan besar bagi Danzo dan Kakashi.
lantaran saat itu Kinoe ingin berada di bawah kendali Hiruzen dan mulai melindungi desa Konoha. Tapi beruntungnya sebelum kemarahan Danzo meledak dan hampir menyerang Kakashi dan Kinoe, secara mengejutkan Sarutobi Hiruzen datang ke markas Akar dengan para Anbu Konoha. Itulah momen dimana Danzo akhirnya melepaskan Kinoe ke Anbu Konoha. Penyebab utamanya adalah desa dan melalui perantara Kakashi. Saat itu, pada akhirnya Danzo juga memberikan kepada Hiruzen lantaran ia sendiri juga sadar jika Sarutobi awalnya juga mengembangkan agar tercipta Shinobi Mokuton. Dan Danzo ini akhirnya merelakannya. Karena meski keduanya berseberangan, Danzo tidak kalah mencintai desa Konoha dibandingkan Sarutobi Hiruzen sendiri. Terus, bagaimana bisa jadi nama Yamato? Nah, ini sedikit menarik. Saat itu namanya masih sering dipanggil Kakashi sebagai Tenzo. Kisah perubahan nama menjadi Kapten Yamato ini ada di era Tsunade Senju. Saat itu, setelah kemunduran Kakashi sebagai Anbu, Kinoe ditunjuk menjadi kapten pengganti sampai pada suatu misi setelah Kakashi terbaring lemah setelah pertempuran. Tsunade menugaskan misi dan pembentukan tim 7 baru. Odaime memanggil satu Anbu yang setara dengan Kakashi, dan orang itu adalah Tenzo. Awalnya ini sontak mengejutkan Kakashi. Setelah itu Tsunade memberikan kode nama baru sebagai Yamato sampai sekarang. Dan kami pikir itulah nama yang paling cocok untuk Shinobi Mokuton penerus Hashirama 1 ini. Terus sekarang gini, apa sih peran Yamato di era Boruto sekarang ini? Oke, saat itu Rokudaime Kakashi yang menunjuknya untuk mengawasi dan menjaga Orochimaru. Bahkan sampai era Boruto, peran ini pun masih ia emban. Sebenarnya sih, Yamato hanya mengawasi pergerakan Sannin tersebut. Jika ada yang mencurigakan, ia akan melaporkan ke Konoha. Tapi sebenarnya gini loh, Orochimaru lah yang membuat Yamato menjadi Shinobi Mokuton. Jadi meskipun Yamato menguasai teknik Hashirama itu, belum tentu ia mampu menghadapi Orochimaru. Ada beberapa momen Orochimaru mengatakan, "Aku bisa saja mengelabui dan membuat Yamato dan pasukannya kalah dengan mudah. Tapi misiku sekarang sudah tidak seperti dahulu." Yah, karena ada momen dahulu, Orochimaru tiba-tiba berada di dekat rumah Mitsuki dan ia bisa mengelabui Yamato. Ada alasan lain kenapa Yamato ditugaskan tersebut. Yah, karena Orochimaru sedang mengembangkan para manusia buatan, dan Naruto berharap besar kepada seorang Sannin tersebut agar suatu masa bisa berperan membantu para shinobi, khususnya Konoha. Kami pikir Yamato juga mengetahui jika Orochimaru memiliki satu orang putranya bernama Mitsuki. Terus sekarang itu gini, apa aja sih kemampuan Yamato sampai era Boruto? Dan bagaimana perannya sampai sejauh ini? Oke, pertama adalah elemen air dan tanah. Nah, ini jelas Yamato adalah Shinobi Keikai Genkai. Dan Mokuton adalah hasil dari kombinasi tersebut. Dan Keikai Genkai Yamato ini adalah salah satu yang terkuat. Tapi ada menariknya tentang jutsu dari Yamato. Memang tidak sekuat Tobirama, tapi Yamato ini juga memiliki elemen dasar air yang sangat kuat. Bahkan bisa memunculkan gelombang air atau pusaran air. Selain itu, Yamato juga pengguna Doton yang handal. Kemampuan ini semakin hebat lagi ketika Yamato juga pengguna kekuatan Yin dan Yang. Ini adalah kemampuan dasar yang dimiliki para shinobi. Dan untuk Yamato yang memiliki kemampuan tempur ini bisa dibilang tambah beruntung. Pasalnya, Yin dan Yang sendiri bisa mengontrol cakra dan mengeluarkan jutsu secara maksimal tentunya. Dan ini sangat berguna ketika menggunakan ninjutsu. Selanjutnya, Yamato adalah mantan anggota skuad taktis. Nah, hanya Yamato yang memiliki kemampuan tempur yang bisa dibilang sangat beruntung. Pasalnya, ia memiliki gaya bertarung Anbu Akar serta Anbu Konoha. Karena terlahir dalam skuad taktis, tidak hanya soal kecepatan, Yamato juga lihai dalam sebuah strategi. Ini dikarenakan Anbu adalah kelompok organisasi yang perbandingannya satu Anbu adalah 3 orang shinobi, dan Yamato adalah salah satunya. Selanjutnya, Yamato adalah orang yang membantu Rasen Shuriken Naruto. Nah, ada 2 orang memang yang berperan menciptakan teknik Rasen Shuriken Naruto. Pertama Kakashi, kedua karena Kapten Yamato. Pasalnya jika tidak karena elemen air dari Yamato serta elemen kayunya, mustahil Naruto bisa menciptakan Bunshin banyak dengan berlatih di ketinggian air tersebut. Hal inilah yang sebenarnya menguras kemampuan serta cakra dari Kapten Yamato. Tapi berkat Yamato pula, Naruto bisa menggunakan teknik langka tersebut. Dan yang terakhir, Yamato adalah spesialis Mokuton elemen kayu. Nah, di era Hiruzen bahkan sampai saat ini memang Yamato adalah pengguna Mokuton paling variatif.
tidak sekuat Hashirama memang, tapi Yamato juga mampu menciptakan jutsu elemen kayu seperti milik Hashirama, seperti Jukai Kotan, Kajukai Korin. Bahkan di perang shinobi keempat, dengan bantuan Zetsu, Yamato mampu membangkitkan patung buta Shinsu Senju. Sebenarnya, selain Yamato, Ashura, Madara, dan Obito juga pengguna kekuatan Mokuton. Tapi, sampai era Boruto saat ini hanya Yamato yang tersisa. Jadi kesimpulannya, keberadaan Yamato di era Boruto sekarang masih menjadi bukti jika shinobi Mokuton masih sangat dibutuhkan keberadaannya. Dan di sisi lain, dari Yamato adalah orang yang dihormati Kakashi sebagai seniornya, serta seorang pemimpin yang sangat disegani Uzumaki Naruto sang Hokage ke-7. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sisi lain Yamato Anbu, si penjaga Orochimaru, dan beberapa kemampuannya. Oh ya, kita mau infoin juga nih, kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.